Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, Bapak mau tanya kabar anak-anak dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Nah, ini Bapak absen dulu kelas 10. Febri hadir, Luna hadir, Satria hadir, terus Willy hadir, Bilkis, Imam hadir, Daus hadir, Wahyu, terus Amar. Sebelum kita mulai, kita main ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu tepuk tangan, semangat ya. Kalau Bapak bilang itu satu tepukan, kalau ma itu 2, nah kalau ngat 3. Nah, siap ya. Tepuk satu dulu. Tadi tepuk nah, ma, ngat. Nah, kalau digabung tepuk semangat, gak bisa. Ayo mulai. Tepuk ma, ngat, ma, ngat. Nah, semangat. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini Bapak akan nanti Bapak akan menampilkan video. Anak-anak tolong diamati ya, didengarkan. Selanjutnya, anak-anak membentuk kelompok 1-6 dengan berhitung. Jadi berhitungnya mulai kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nanti terus sampai habis, sampai belakang ya. Ayo berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang sudah berhitung tadi, mohon mencari teman kelompoknya yang nomornya sama. Misal nomor 1 kelompok dengan nomor 1, nomor 2 sama nomor 2, itu jadi membentuk kelompok. Terus ini yang kelompok 1 berhitung 1, 2, 3. Yang kelompok 2 juga gitu, 1, 2, 3. Yang 3 kelompok 3 1, 2, 3. Kelompok 4 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah itu nanti kan kita materinya tentang hima, ibadah haji, zakat dan wakaf. Nah itu nanti kan satu kelompok kan udah berhitung 1, 2, 3. Nah nanti yang satu itu menjelaskan atau yang menjelaskan dari yang Bapak yang dari video pembelajaran Bapak tadi itu dijelaskan ketentuan syaratnya, syarat haji, terus hima ibadah haji itu apa. Nah, terus yang nomor 2 itu zakat. Nah syarat zakat, terus hima zakatnya itu apa, ketentuannya itu apa aja. Nah, itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 itu jelasin wakaf. Wakaf itu syaratnya apa aja, pengertiannya, terus hima wakaf itu apa. Nah, itu nanti dijelaskan di teman kelompoknya masing-masing yang sudah yang sudah berhitung 1 sampai 3 tadi. Nah itu nanti Bapak beri waktu 15 menit ya untuk didiskusikan dengan kelompoknya ya. Nah sudah 15 menit. Ini misal ada yang belum paham, ini Bapak beri tambahan materi. Nah ibadah haji itu menuju ke Baitullah, ke rumah Allah. Itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Terus syarat wajib haji itu yang pertama itu harus beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, terus yang keempat ada nurihnya, yang kelima mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah yang pertama Islam, beragama Islam, terus yang kedua balik, yang ketiga berakal, lalu merdeka. Nah jenis-jenis haji itu ada 3, yaitu haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan manasik haji. Jadi sebelum haji itu melaksanakan umroh, itu namanya haji tamattu. Terus yang kedua haji ifrad, yaitu berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Yang ketiga haji kiron, yaitu melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Lalu hima melaksanakan ibadah haji itu kita dapat mengenal orang banyak, kita dapat kenalan
lebih banyak, terus bisa bisa menambah pengalaman juga, karena kan yang haji itu dari berbagai macam negara, jadi kita dapat belajar dari pengalaman lah, kita bisa tahu, misal ini dari Amerika kita bisa bahasa Inggris, sedikit-sedikit kita bisa belajar. Terus haji itu merupakan amal yang paling utama. Jadi kita melaksanakan ibadah haji itu sama aja kita jihad, seperti berperang di jalan Allah. Yang ketiga itu kita bisa menghapus dosa-dosa kita, jadi kita bisa terhindar dari dosa. Terus yang terakhir itu pahala ibadah haji adalah surga. Jadi kita ya insya Allah yang melaksanakan haji itu pahalanya dapat masuk surga. Amin. Terus yang kedua, zakat. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu. Jadi kita misal waktunya bayar zakat, nah kita itu harus bayar zakat, sebab hukumnya itu wajib membayar zakat. Nah, syarat dan rukun zakat itu syaratnya berhubungan dengan subjek. Yang pertama itu Islam, merdeka, balik, dan berakal. Dan syarat yang berhubungan dengan harta, yang pertama itu milik penuh, jadi miliknya sendiri, bukan milik orang lain terus dizakatin, bukan. Terus berkembang, lalu mencapai nisab, terus lebih dari kebutuhan pokok, terus bebas dari utang, berlaku setahun atau haul. Terus rukun zakat itu pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan harta dari orang yang mempunyai harta kepada yang bertugas, jadi yang bertugas yaitu amil zakat. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik itu. Terus selanjutnya keutamaan zakat. Hikmah dari zakat itu kita bisa terbebas dari penyakit kikir dan serakah. Terus sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir, miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat hina lainnya. Jadi kita dapat terbebas dari penyakit kikir dan serakah karena kita selalu membayar zakat. Terus zakat dapat mensucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan. Selanjutnya wakaf. Nah, wakaf itu penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang bersifat kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Nah, hukum wakaf adalah sunnah, jadi boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah,
keutamaan wakaf itu akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan hartanya itu meninggal dunia. Jadi kita misal wakaf itu sudah termasuk pahalanya itu akan terus mengalir meskipun orang yang memberi wakaf ini sudah meninggal, itu pahalanya masih mengalir terus. Nah, dari yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ditanyakan atau kurang paham? Nggak ada. Ya udah. Nah, ini sebelum Bapak tutup, Bapak beri tugas yaitu meresum apa yang kita pelajari hari ini, materi hari ini. Nah, nanti resumennya dikumpulkan minggu depan, Bapak cek terus Bapak kasih nilai. Nah, ya sekian materi hari ini. Bapak tutup dulu. Mari kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.